Bang, izin rekomendasi bang, bahas pemenang Putri Indonesia, tapi bukan yang difavoritkan oleh para hayati. Hai, ini Alfayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Like juga. Aku juga butuh komen-komen kalian, serta share ke teman-teman kalian, sebab di sini kita akan mengupas sisi lain dari pageant, lebih intens dan secara tajam, setajam mulut netizen. Untuk pembahasan ini, sejujurnya agak sulit sebab aku juga nggak sebegitu tahu listnya. Rata-rata, pemenang Putri Indonesia emang langganan hat pick atau mega favorit lah. Tapi mungkin ada beberapa nama dalam beberapa edisi pemilihan Putri Indonesia cukup mengejutkan publik saat itu. Salah satunya, edisi yang mungkin pada pagelaran Putri Indonesia 2008, sebenarnya Zivana Leticia sah-sah saja untuk menjadi pemenang sebab dia juga dijagokan di tahun itu. Cuman yang bikin geger ialah sang giga favorit di edisi itu, yaitu Raline Shah, wakil Sumatera Utara, gagal masuk ke top 3 dan hanya mentok di top 5. Posisi Ayu Diandra, wakil Bali, dan Anggi Mahesti, wakil daerah istimewa Yogyakarta, tidak banyak diprediksi bakalan sejauh itu langkahnya, apalagi sampai mengekang langkah Raline sang mega favorit. Kemudian mungkin ada Andi Natasha, wakil Sulawesi Selatan pada pagelaran pemilihan Putri Indonesia 2011, yang berpredikat sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2011 dan dikirim ke ajang Miss Asia Pacific World 2012. Lolosnya Andi ke top 3 saat itu cukup mengagetkan, mengingat ada Sabrina Khairunisa, wakil Sumatera Utara yang gak cuma dijagokan untuk menang, tapi sasnya juga cukup kuat untuk tingkat pemilihan Putri Indonesia. Menurut kalian gimana mengenai Andi ini? Dan yang mungkin paling menggelegar terjadi pada pagelaran Putri Indonesia 2018 yang ketiga top 3-nya membuat para PL Indonesia terkena serangan kejang-kejang manja secara berjamaah. Nama-nama populer seperti Karina Basrewan, Jesslyn Lim, Berliana Permatasari, dan Kidung Paramadita yang banyak dijagokan harus mengakui keunggulan sang kuda hitam pada edisi 2018. Trio Vanilla yang mengikrarkan diri mereka memanglah bukan mega favorit, sebab mereka adalah mega angkasa. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari Wilda Oktaviani Situngkir, wakil Kalimantan Barat yang berpredikat sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2018. Sejak 11 besar, Wilda memang cukup menghebohkan sebab jawaban yang amburadul dinilai oleh PL ternyata mampu membuat dirinya lolos ke 6 besar dan performanya masih sama di top 6. Jawaban Wilda juga dinilai kurang memuaskan sehingga banyak banget yang kaget saat dirinya dipanggil ke 3 besar. Sebenarnya, dari 2 sesi itu saja, udah membuat Wilda dijulitin habis-habisan oleh para PL. Makin diperparah sama jawaban yang di 3 besar, di mana Wilda nangis, dan ini menjadi pelengkap untuk dijadikan alasan kuat para PL di zaman itu untuk membuli Wilda sampai-sampai Wilda dijuluki sebagai Miss Sepeda dan Miss Mikrofon Pelunas Hutang. Tapi Wilda nggak main-main seperti yang ditudingkan kepada dirinya, sebab dirinya berhasil meraih runner-up 3 Miss Supranasional 2018. Lalu kita berlanjut ke Fania Herlambang yang saat itu menjabat sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2018. Meskipun bisa dikatakan bahwa Fania ini memiliki public speaking yang jauh lebih mendingan jika dibandingkan kedua pemenang lainnya di tahun 2018. Namun Fania tidak luput dari protes bullying dari para PL Indonesia saat itu. Adanya tudingan yang para PL layangkan kepada Yayasan Putri Indonesia, di mana dicurigai sengaja memilih Fania sebab tahu bahwa wakil Indonesia tengah berhadapan dengan kutukan di Miss Internasional sebab Kevin Liliana, Putri Indonesia Lingkungan 2017 saat itu memenangkan gelar Miss Internasional 2017. Dapat dikatakan, masa itu sebagian besar penikmat pageant kita yakin bahwa Indonesia tidak dapat menghindar dari kutukan di Miss Internasional ini, dan semua orang merasa pesimis kepada Fania untuk dapat mematahkan kutukan ini. Tapi keberuntungan berpihak ke sisi Fania, sebab dirinya berhasil masuk ke jajaran 15 besar Miss Internasional 2018
sekaligus menjadi orang pertama dan Indonesia menjadi negara pertama yang dapat mematahkan kutukan di Miss Internasional ini saat para negara-negara powerhouse seperti Venezuela, Puerto Rico, Filipina, bahkan sang pemilik Miss Internasional itu sendiri, yakni Jepang, tidak dapat mematahkan kutukan ini. Setelah Fania berhasil mematahkan kutukan tersebut, tidak ada lagi korban dari kutukan ini. Seketika, kutukan di Miss Internasional ini lenyap begitu saja. Dan yang terakhir pada batch ini adalah Sonia Virginia Citra yang merupakan putri Indonesia 2018 itu sendiri. Secara look Sonia emang cantik banget. Jawaban-jawabannya di malam final pun dibilang bagus, tapi kesannya emang textbook. Namun, itu malah membuat Sonia dibully serta Sonia dikata-katai sebab ekspresinya yang datar saat diumumkan sebagai pemenang. Sehingga banyak yang meragukan bahwa Sonia dapat menyambung rantai placement untuk Indonesia di Miss Universe yang telah putus di tahun 2017 oleh Bunga Jelita Ibrani. Public speaking Sonia emang pas-pasan waktu di awal-awal, dan hal ini membuat PL Indonesia risau sebab Sonia ini berkompetisi di Miss Universe era IMG, yang mana para pemenang Miss Universe dikenal dengan kemampuan public speaking yang di atas rata-rata. Tapi saat di Miss Universe, Sonia yang awalnya dikhawatirkan akan klemer-klemer, namun sangat menonjol. Kecantikan Sonia memang membius semua mata yang memandangnya dan gak bisa dipungkiri. Sonia memanjakan para PL Indonesia sebab selama karantina, kehadirannya membuat kita sangat menikmati pagelaran Miss Universe 2018. Ada juga Anindya Kusuma Putri, tapi kayaknya Anin ini lumayan ketebak untuk winner. Hanya saja memang agak mengagetkan Anindya yang menang, sebab dinilai oleh para PL kurang feminim. Perawakan Anin yang tomboy emang berbanding terbalik dengan sisi feminim yang ditawarkan oleh Putri Indonesia sebelumnya, yaitu Elvira Devina Putri Indonesia 2014, sehingga menyebabkan Anin menerima banyak bullying di 2015 dari awal terpilihnya hingga sampai dikirim ke ajang Miss Universe 2015. Namun, seperti yang kita tahu, Anin berhasil masuk ke 15 besar Miss Universe 2015. Well, gimana tanggapan kalian? Apakah ada putri-putri lain yang kemenangannya bikin geger dan bikin kalian terkejut manjat tapi tidak aku masukkan ke list ini? Silahkan buat list kalian di kolom komentar. Selanjutnya kita akan bahas catwalk terbaik di Miss Universe. Dah.